Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umur, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan ilmu tentang judulnya adalah sabar adalah kebutuhan dunia dan kewajiban agama ya. Nah, sahabatku semuanya, tentunya kita ya hidup di dunia ini tentunya banyak sekali ya ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada setiap makhluknya, setiap hambanya ya. Dan itu semua sudah diukur oleh kemampuan kita ya. Dan Allah tidak akan membebani suatu kaum jika kaum itu tidak mampu ya, tidak mampu untuk menghadapinya atau menghadapi cobaan tersebut ya. Nah, sahabatku semuanya, kesabaran merupakan kebutuhan pokok ya. Jadi sabar itu adalah kebutuhan pokok bagi manusia agar ia mencapai cita-citanya ya, dan berhasil mendapatkan keinginannya. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan berhasil ya. Ya tentunya ya sahabatku semuanya, yuk kita bisa mencontohkan ya di kehidupan kita. Seseorang tidak akan menjadi seorang dokter ya, profesi seorang dokter kalau tidak ada kesabaran ya sahabatku semuanya. Sabar dalam artian kita dari kecil masuk dulu ke TK, SD, SMP itu berproses semuanya ya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Dan ada ujian-ujiannya tentunya. Dan tidak ujuk-ujuk menjadi profesi dokter ya. Dan akan mengalami proses-proses tersebut ya. Itulah ya tentunya tidak akan menjadi satu cita-cita ya jika kita tidak sabar ya sahabatku semuanya. Tidak sabar di dalam proses tersebut ya. Tidak ujuk-ujuk menjadi orang yang berhasil, tetapi semuanya ada prosesnya. Itulah kesabaran ya sahabatku semuanya. Seandainya bukan karena kesabaran ya, niscaya seorang petani tidak akan memetik padi ya, itu contoh juga ya sama ya. Tidak akan bisa memetik padi maupun buah yang ia tanam. Demikian pula semua orang yang bersabar ya, mereka bisa mewujudkan harapan hanya dengan kesabaran ya. Dengan merasakan pahit dan sakit ya, juga walaupun berjalan di atas duri sekalipun ya. Mereka pun tidak peduli dengan cobaan. Sungguh indah perkataan Abu Ya'la Mashuwali ya. Pengalaman yang kudapatkan mengatakan bahwa kesabaran memiliki akibat yang terpuji ya, itu ya. Dengan kesabaran seringkali orang yang berusaha mendapatkan apa yang dicari yaitu. Jadi intinya tidak akan menjadi suatu wujud ya jika tidak ada pondasi, tidak ada kesabaran di dalam diri manusia tersebut ya. Nah sahabatku semuanya ya, terkadang mereka mendapatkan hambatan ya. Tak lama kemudian mereka pun bangkit, mereka juga gagal berulang-ulang ya. Akan tetapi mereka tidak pernah putus asa ya, itu kuncinya ya sahabatku semuanya. Jangan putus asa walaupun banyak cobaan ya. Nah, jika Anda bersabar, niscaya Anda akan mendapatkan jalan keluar itu ya. Itu ya tentunya ya. Jadi jika orang tersebut sabar, tentu akan ada jalan solusinya gitu ya. Sungguh indah sang penyabar ialah penggapai harapan ya.
Karena orang yang terus mengetuk niscaya ia akan masuk ya. Itu ya kuncinya ya sahabatku semuanya. Nah selanjutnya sahabatku semuanya, demikian urusan dunia. Lalu bagaimana pula orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya? Tidak diragukan ia lebih membutuhkannya, bahkan sangat memerlukannya ya. Khususnya ia telah memikul amanah yang tidak bisa dipikul oleh langit dan bumi ya. Sungguh orang yang beriman akan mendapatkan lebih banyak cobaan juga ujian dalam harta maupun diri mereka ya. Itu ya, orang yang beriman itu memang ujiannya banyak ya sahabatku semuanya. Juga dalam segenap yang berharga dalam diri mereka, karena mereka senantiasa meneriakan kata surga ya, sementara ia adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal ya. Tentunya butuh bayaran, ia pun tidak akan pernah bisa lari dari uang bayaran ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan ya sahabatku semuanya di surah At-Taubah ya ayat 111 ya, yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin ya diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka ya. Untuk mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 111. Orang-orang yang berada dalam kesabaran telah membayarnya sepanjang zaman, maka demikian pula yang mesti dilakukan oleh saudara mereka setelah itu ya. Allah berfirman ya, sahabatku semuanya, di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 ya. Yang artinya adalah Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja ya mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi ya, tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita mengaku orang yang beriman kalau tidak ada ujiannya ya. Itu pasti diuji ya sahabatku semuanya. Jika ingin naik pasti ada ujiannya ya sahabatku semuanya. Nah sahabatku semuanya, yuk kita belajar ya dari kehidupan kita. Bagaikan tadi petani ya, kalau ingin mendapatkan suatu padi atau akan terwujudnya beras, tentunya semua ada prosesnya ya. Semuanya ada proses, ada menanam, memberi pupuk, menyiram, dan menunggu waktunya dipetik ya. Nah itulah ya sahabatku semuanya, itulah kunci kesabaran ya. Jadi semuanya tentunya sebagai manusia ada sabarnya. Seperti apa sih sabar tersebut ya? Nah itu ya sahabatku semuanya. Manusia paling besar cobaannya adalah para nabi. Tentunya ya, Nabi Muhammad SAW itulah sosok manusia yang sangat sabar sekali menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan ya. Dari keluarganya, dari lingkungannya ya, dari orang-orang kafir juga ya. Nabi itu sangat sabar ya. Itulah tauladan yang sesungguhnya itu sosok Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Sahabatku yang beriman yang insya Allah dirahmati oleh Allah ya, manusia paling besar cobaannya adalah para nabi ya.
Kemudian manusia selain mereka yang paling mulia, kemudian setelah mereka kedudukannya, seorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun berat. Jika agamanya lemah, maka ia diuji sesuai dengan agamanya. Lantas, senantiasa seorang hamba diuji sehingga dia ditinggalkan berjalan di atas bumi tanpa kesalahan. Nah, selanjutnya ya, secara umum ya sahabatku semuanya, kesabaran itu adalah baik ya bagi orang yang beriman ya. Dengan beberapa alasan berikut ini. Satu adalah membersihkan barisan kaum mukmin ya dari pembual yang memakai pakaian orang yang beriman, yakni ya mereka yang berkata kami bersama kalian. Lantas ketika cobaan dan ujian menimpa salah seorang di antara mereka ya, maka menjadi lemah. Itulah mereka yang Allah gambarkan dalam firman-Nya di surah Al-Ankabut ayat 10 ya, yang artinya adalah dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah ya. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersamamu ya, bersamamu. Bukanlah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada setiap manusia ya. Ujian itu membersihkan mereka dari barisan kaum muslimin. Cobaan itu membersihkan kotoran dari mereka seperti pembersih yang membersihkan besi dari kotoran ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini ya. Sehingga dia mensisihkan yang buruk munafik dari yang baik, yaitu mukmin ya. Surah Al-Imran ayat 179 ya. Ujian menjadikan mereka lebih matang, juga menjadikan mereka lebih kuat. Ya. Allah berfirman, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ya. Surah Al-Imran ayat 141. Dan selanjutnya sahabatku semuanya di surah Al-Imran ayat 154 Allah berfirman yang artinya adalah dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui ya isi hati setiap manusia tentunya ya. Jadi Allah itu tahu semua isi hati manusia tersebut ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, mengangkat derajat orang yang beriman ya tentunya melipat gandakan kebaikan mereka dan membersihkan mereka dari kesalahan sehingga mereka keluar dari cobaan bagikan seorang bayi yang baru dilahirkan ya. Hal itu karena dosa merupakan sesuatu yang mesti terjadi pada seorang hamba. Lantas, di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah memberikan cobaan kepada mereka ya dari waktu ke waktu agar dosanya itu bisa hilang dengan kesabaran ya. Selanjutnya ya sahabatku semuanya, Rasulullah SAW bersabda ya, lantas nantiasa seorang hamba diuji sehingga dia ditinggalkan berjalan di atas bumi tanpa kesalahan ya. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersabar, terus bersabar dan berjuang di perbatasan jiwa agar putus asa, rasa berat dan kesal hati tidak masuk ke dalamnya karena semua itu sama sekali tidak memberikan manfaat untuknya ya. Jika kesabaran merupakan kebutuhan bagi orang yang beriman, maka sungguh ia lebih dibutuhkan oleh para nabi rasul karena mereka lah pemimpin ya, orang yang beriman dan cobaan mereka lebih berat lagi ya. Para rasul ulul azmi adalah rasul yang paling berat cobaannya, maka mereka lah suri tauladan ya. Allah berfirman ya sahabatku semuanya di surah Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar ya. Terus selanjutnya, dan rasul yang paling berat cobaannya di antara mereka adalah rasul pilihan Muhammad SAW, dan dialah penutup para nabi yang bersabda ya. Aku disakiti di jalan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh seorang pun. Dan sungguh aku telah ditakut-takuti di jalan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh seorang pun. Yaitulah Nabi Muhammad SAW.
Maka tidak aneh jika kita mendapatkan banyak ayat yang memberitakan baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabar ya. Dan senantiasa bersabar di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ya. Ayat 109 yang artinya dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya ya. Dan Allah juga berfirman di surah Hud ayat 115. Dan bersabarlah karena langsungnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Toha ya 103 ayat 130 ya. Yang artinya maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang ya. Dan selanjutnya firman Allah di surah At-Tur ayat 48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah ya dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri ya. Dan di surah Al-Mudaththir ayat 7, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Wahai saudaraku, di jalan Allah demikianlah pemimpin orang yang bersabar sampai kematian menjemputnya. Berapa banyak teladan yang bisa diambil darinya ya. Itulah kunci dari kesabaran ya. Karena sabar adalah pondasi yang harus kita dapati di diri kita masing-masing ya. Nah, itu ya sahabat-sahabat semuanya, sabar itu diganjar ya, sabar itu dikasih pahala oleh Allah ya tentunya ya. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas ya sahabatku semuanya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini ya. Mudah-mudahan dengan ilmu kesabaran ini ya kita di dalam menjalani kehidupan di situasi apapun. Yuk kita belajar bersabar ya. Sabar, sabar, sabar. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat kita. Dan Allah membersihkan dosa-dosa kita dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and comment-nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.